Shalom anak-anak, kita bertemu lagi meskipun kita bertemunya tidak secara langsung. Tapi kita tetap percaya Tuhan Yesus ada di hati anak-anak. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya minta Ibu Eko untuk berdoa. Mari anak-anak kita berdoa dulu. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh datang di rumah-Mu untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Setia Tuhan yang luar biasa. Anak-anak, ayo angkat jempolnya. Ya, kita pujikan Tuhan Yesus baik. Ayo semangat. Tiada berkesudahan. Hari berganti hari
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Mari sebelum kita akan mendengar firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu tinggal di dalam hati kami masing-masing. Dan kami akan melakukan firman-Mu supaya hidup ini berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Tante percaya luar biasa pastinya. Kita dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan ya. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang ke-10 di tahun 2021. Ya, ada banyak hal yang sudah terjadi di tahun 2020 ya. Salah satunya yang paling mungkin melekat di dalam pikiran kita apa? Yaitu sudah lebih kurang 10 bulan anak-anak sekolah di rumah secara online. Ibadah pun juga di rumah secara online. Itulah keadaan dunia. Bisa berubah-ubah. Ya tidak tetap. Dan kalau kita melihat juga musim. Ya musim pun juga bisa berubah anak-anak. Ada musim hujan. Nanti musim hujan selesai ganti musim panas. Kalau di luar negeri ada musim salju, musim semi. Ya musim pun berganti-ganti. Tidak tetap. Ya tetapi anak-anak ada satu hal yang harus kita ketahui atau ada satu hal yang harus anak-anak ingat dalam diri anak-anak, yaitu
bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Keadaan dunia bisa berubah, musim bisa berganti, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya, kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, kebaikan-Nya tidak pernah berubah, dan rahmat-Nya dikatakan apa? Selalu baru, kekal selama-lamanya diberikan bagi kita semua. Kalau anak-anak kita melihat di dalam Ratapan pasal 3 ya ayat 22 dan 23, di sana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji nama Tuhan ya. Itulah kasih Bapa, itulah kasih Tuhan dalam hidup kita, anak-anak. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ke depan. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir menghadapi tahun 2021. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang akan memberikan pertolongan bagi kita semuanya ya. Kita akan melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-11. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 11 ayat 12 bagian B. Dikatakan Ulangan 11 Ulangan pasal 11 ayat 12 bagian B dikatakan, ya mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Puji Tuhan, dikatakan mata Tuhan itu akan mengawasi kita. Dari kapan? Dikatakan dari awal sampai akhir tahun. Wah, kira-kira senang enggak ketika anak-anak diawasi oleh Tuhan? Tante suka, ya senang. Anak-anak pun juga pasti senang ketika Tuhan mengawasi kita. Kata mengawasi ini bukan berarti cuman dilihat seperti itu anak-anak. Bukan ya. Tetapi kata diawasi ini mengandung satu pengertian bahwa kita akan dijaganya. Kita akan dilindunginya. Kita akan disertai dimanapun kita berada. Kemanapun kaki kita melangkah, maka Tuhan itu akan menjaga, melindungi, menyertai kita semuanya. Dari awal sampai akhir tahun. Sebab itu kita tidak perlu takut. Ya, enak ketika kita disertai oleh Tuhan. Tetapi supaya kita diawasi oleh Tuhan dari awal sampai akhir tahun, ada syaratnya ya. Ada syarat yang harus kita lakukan. Syaratnya apa? Yuk kita akan baca di ayat yang ke-13. Dari Ulangan pasal 11 ayat yang ke-13. Ya, saya tante bacakan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Puji Tuhan, itu syaratnya supaya kita diawasi oleh Tuhan dari awal sampai akhir tahun atau sampai selama-lamanya. Syaratnya yaitu yang pertama, kita harus menjadi anak-anak yang mau mendengar perintah Tuhan. Mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ya, tante percaya
anak-anak pasti sudah mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi anak-anak yang mau mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang ketiga, kita harus menjadi anak-anak yang mau tetap beribadah kepada Tuhan, ya. Beribadah dengan segenap hati dan jiwa kita. Ketika ketiga hal itu kita lakukan, ya, mendengar perintah Tuhan dan melakukan, mengasihi Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu khawatir anak-anak. Kita tidak perlu ragu menghadapi bagaimana ya tahun 2021. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi firman Tuhan memang sudah mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Ya, tetapi itu tidak perlu kita takutkan. Karena ketika kita mendengar perintah Tuhan dan melakukan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita tetap beribadah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan itu akan menjamin hidup kita. Kita akan dijaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan sepanjang hidup kita. Anak-anak mau mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan? Mau, tante pun juga mau. Oleh sebab itu mari sekali lagi, biarlah kita mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami sampaikan dan kami dengar. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu semuanya. Kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau. Kami mau menjadi anak-anak yang mematuhi perintah-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang terus beribadah. Supaya mata Tuhan itu akan mengawasi kami dari awal sampai akhir tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau jaga, lindungi, sertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan saat ini biarlah berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus tercurah atas hidup kami semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tante mau membacakan kuis ya. Kuisnya yang pertama untuk anak-anak kelas Yosua dan kelas Matius ya. Pertanyaannya, tadi Tante mengatakan ya, ada satu ayat yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, itu terdapat di kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa. Itu untuk anak kelas Yosua dan Matius. Untuk anak-anak yang kelas Markus dan Lukas, pertanyaannya silakan menghafal ya di video ya. Bunyi ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Dihafal, di video, kirim. Yang cepat itu yang dapat ya. Tidak boleh ngerpek tapi ya. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23.